Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya senang sekali bisa menyapa kembali saudara di hari ke-11 di tahun 2024. Dan ini menjadi renungan yang akan konsisten sepanjang tahun. Oleh karena itu, sebelum istirahat malam ini saudara boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mungkin juga bisa mengevaluasi hidup kita. Dan tema malam ini bicara tentang waspada, jangan membuka celah bagi si iblis. Bagian firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tapi nanti saudara harus baca semua sampai habis ya. Karena Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Nah, selanjutnya kita tahu jalan ceritanya, ular terus merayu, meyakinkan Hawa bahwa gak akan terjadi apa-apa, bahkan nanti kamu akan sama dengan Tuhan, kamu bisa tahu apa yang baik dan yang buruk. Pada akhirnya Hawa kalah dan jatuh ke dalam dosa. Kita tahu sekali bahwa upah dosa dalam maut. Hubungan dia dengan Tuhan terputus. Dia tidak mati secara raga atau badani, tapi secara rohani terputus dan tersambung kembali ketika Kristus mengatakan sudah selesai saat tergantung di kayu salib. Dan itu pun hanya berlaku bagi orang yang mau menerima kematian Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Yang bisa kita pelajari adalah jangan pernah membuka celah. Walau sedikit, sesedikit apapun jangan buka celah. Dari mana? Dari pikiran kita, dari mata kita, dari hati kita. Bukankah Hawa jatuh ke dalam dosa ketika dia membuka celah untuk berdialog, untuk ngobrol, untuk berbicara dengan setan yang adalah bapa segala dusta. Harusnya dia hindari itu semua. Tetapi ya sudahlah, itu sudah terjadi. Pelajarannya bagi kita saat ini memasuki hari-hari ke depan di tahun 2024 ini, kita harus tetap teguh, tetap terus bergantung kepada Tuhan, menikmati firman Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang membawa kita lebih tinggi lagi status rohani kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, dan celah yang coba digunakan atau dimanfaatkan si setan bisa benar-benar kita tutup, sehingga hidup kita benar-benar hanya berfokus, berpusatkan bagaimana menyenangkan, memuliakan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah ini menjadi perenungan buat saudara dan saya, tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak tercuri ketika kita lengah dan iblis masuk menipu kita, sama seperti dia menipu Hawa di Taman Firdaus. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.